Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak Ustadz di acara Jadi Gini Pak Ustadz di Main TV. Terima kasih. Nah, di episode kali ini saya mau nanya yang agak lucu-lucuan nih dikit. Kemarin rame tuh Amin Rais katanya di acara terus bikin seruan macam-macam. Ya biasalah dia ngeritik pemerintah, ini itu gitu ya. Menurunkan Jokowi dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang menarik sampai kemudian dia bikin pernyataan hayal al jihad gitu ya. Mengajak orang untuk berjihad melawan pemerintah dan itu disarankan untuk mengganti azan sholat subuh itu dengan ada seruannya dimasukkan itu hayal al jihadnya gitu. Kalau Ustadz sendiri ngeliat ini gimana nih? Ya sebetulnya begini ya, dalam konteks politik itu kan orang mengkritik itu kan hal yang wajar. Kalau ada hal-hal yang memang dianggapnya perlu diluruskan. Betul. Cuman kenapa orang itu ketika mengkritik harus menggunakan idiom-idiom keagamaan? Nah, ini kan yang sebetulnya pertama ditinjau dari sisi keagamaan aja itu sudah kurang tepat. Betul. Artinya kalau ada kalimat jihad itu kan kalimat yang sebetulnya perlu dijelaskan maksudnya apa. Karena banyak orang yang punya pemahaman dari yang radikal sampai yang kemudian lebih dikontekstualisasikan. Artinya kalau jihad secara kontekstual ya orang berjuang. Berjuang untuk memperbaiki keadaan dengan cara-cara yang tentu tidak melanggar aturan hukum yang ada. Itu sah-sah saja namanya orang berjuang. Kata jihad tuh asal kata itu kan maknanya adalah ya kesungguhan. Ya, tapi kalau ada kemudian hayya 'alal jihad yang diminta untuk dimasukkan dalam azan yang biasa kita lakukan. Nah itu udah ngawur itu namanya itu. Ngawur ya? Ngawur itu. Karena azan itu, kalimat azan itu kalau dalam fikih itu disebut tauqifi. Tauqifi itu yang memang sudah ada dari zaman Nabi seperti itu. Ada template-nya tuh ya? Nggak boleh dilebihin, nggak boleh dikurangin gitu loh. Oke gitu ya. Apalagi ya kita tahu lah azan itu ya normal, kecuali subuh kan ada sedikit beda, itu kan as-sholatu khairum minan naum. Tapi kalau di dalam kemudian azan ada harus atau diusulkan ditambahkan hayya 'alal jihad dan itu dikumandangkan di berbagai masjid, itu bahaya sekali. Anggaplah yang disebut sama Amin Rais beralasan ya. Seandainya pun begitu, tapi ini kan sifatnya sebetulnya kepentingan temporal ya. Sementara azan ini kan kalau kita kalau kata Pak Ustadz tadi dari awal, dari pertama itu azan itu dirumuskan sampai sekarang ya begitu gitu ya. Ini berarti kalau kepentingan temporal ini janganlah ya dimasukkan. Janganlah. Gini loh, jangan mempermainkan agama gitu loh. Oh, itu masuknya? Iya dong. Kita tahu kalau politik itu kan urusannya orang pengen menang, ingin berkuasa dan kemudian ya bisa menikmati keuangan yang ada di negara ini yang memang secara otoritatif bisa dikelola gitu loh. Nggak usah kemudian mengeksploitasi agama, itu mempermainkan agama gitu. Seolah-olah Anda itu pembela agama, seolah-olah Anda berjuang untuk agama. Bukan. Anda berjuang untuk kekuasaan kok gitu loh, untuk menang. Dan dalam konteks kekinian ya mungkin dia merasa lemah karena orang yang dijadiin sasaran itu kuat sehingga dia kehilangan kendali ya, atau katakanlah panik mengeksploitasi idiom-idiom keagamaan. Nah ini bahaya sebetulnya yang begini ini. Bahaya ya? Bahaya. Apalagi kalau kita lihat ini nyambung-nyambungnya bahwa sampai dia mengancam katanya akan mengacak-acak, kebetulan dia di Solo kan, mengacak-acak kota Solo. Ini kan kayak kalau udah ngomong ngacak-ngacak ini kan udah kayak premanisme kan. Betul. Ini satu sisi bawa agama tapi dia punya partai berpolitik artinya. Ini kok kemudian mengeluarkan pernyataan yang kayak premanisme ini campur aduk ini nggak karu-karuan gitu Ustaz. Itu orang nggak sabar sebetulnya. Karena dalam Islam itu terutama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang itu boleh memperjuangkan hak-haknya tapi dengan cara yang kemudian meminimalisasi kemungkinan terjadinya chaos, apalagi sampai kemudian terjadi bentrok, bisa mengorbankan harta, nyawa dan lain sebagainya, seperti yang pernah terjadi pada tahun 98 di Indonesia. Betul. Bahkan ada kaidahnya itu, sultan zalum khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang zalim pun itu masih lebih baik daripada kondisi anarkis yang berkepanjangan. Artinya apa? Ketika kita menganggap ada orang zalim sebagai pemimpin atau penguasa, silahkan lakukan
kritik dan lain sebagainya untuk mengingatkan orang itu. Tapi kalau kemudian memprovokasi dengan idiom-idiom keagamaan yang memungkinkan orang kemudian bergerak melakukan tindakan-tindakan di luar kontrol, itu tidak dibenarkan yang begitu. Nah ini mungkin konteksnya kebetulan nih kalau ngomongin Amin Rais kita ingat almarhum Gus Dur. Ya. Ketika ya kita tahu sejarah panjang dia sebetulnya almarhum Gus Dur ini kan melawan Orde Baru ini dengan cara yang paling berani. Kan? Ya. Sangat berani pada saat itu selama belasan tahun. Tapi kemudian ketika 98 dia seperti menghilang. Ketika orang lagi rame-ramenya protes. Saya ingat waktu itu ada yang nanya di satu riwayat dia ditanya, Gus kenapa nggak kayak orang-orang gitulah intinya turun ke jalan dan lain sebagainya. Kaidah yang dipegang Gus Dur waktu itu saya ingat saya adalah ketika itu dia bilang bahwa saya nggak mau ada korban. Iya. Itu terlalu mahal, darah satu orang pun terlalu mahal untuk menurunkan. Gitu. Kira-kira itu ya yang dipegang kaidahnya. Ya kalau Gus Dur kita tahu lah orang yang sangat humanis. Bagi Gus Dur itu manusia itu mulia. Nggak boleh ada orang itu ditumpahkan darahnya hanya untuk kepentingan politik. Itu sebabnya ketika beliau dilengserkan pun alasan yang beliau sampaikan apa kemudian ditanya oleh pendukungnya kenapa kok mau lengser, padahal dalam konteks dalam pandangan Gus Dur dan pendukungnya Gus Dur kan tidak punya kesalahan ketika itu. Tapi kok kenapa mau lengser dari kursi kepresidenan? Ya Gus Dur kan bilang tidak ada kekuasaan yang harus dipertahankan dengan pertumpahan darah gitu loh. Kita tahu kondisinya kan ketika itu orang sudah berhadapan-hadapan, siap perang dalam tanda kutip. Nah itulah orang yang benar gitu loh. Orang yang benar itu menghindarkan dari kekacauan pola pikirnya. Bahkan dia rela saya tidak dapat apapun yang penting masyarakat tidak berkelahi gitu loh. Artinya pada saat itu dia sebagai presiden bisa memakai kekuatan negara, kekuatan represif untuk melawan orang yang memprotes. Itu satu hal. Bisa. Belum lagi pendukung yang banyak gitu ya pada waktu itu. Tapi dia tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Memilih tidak melakukan. Lebih baik mundur. Gitu lebih baik mundur karena kondisinya memang sudah nggak terkontrol. Daripada jatuh korban kan lebih baik ya udah. Gitu loh. Nah ini kembali lagi ke Amin Rais Ustaz. Amin Rais ini kan punya partai. Ya setahu kita ini punya partai baru, Partai Umat. Dulu dia mendirikan PAN, sekarang dia mendirikan Partai Umat. Artinya dia punya jalur sah untuk berjuang. Betul. Dan waktunya nggak lama lagi gitu loh. Dan kalau itu sebetulnya dalam konteks berdemokrasi itu kita kan harus apresiasi gitu. Orang bikin partai wah hebat gitu loh. Berarti dia siap ikut sebagai partisipan dalam berdemokrasi. Nah harusnya setelah dia bikin partai ya sudah lewat jalur partainya bagaimana membesarkan partainya supaya kemudian bisa berjuang di parlemen dan lain sebagainya baik di pusat maupun di daerah-daerah gitu loh. Kenapa kemudian harus menggunakan istilah-istilah yang memang bagi saya pribadi agak provokatif seperti itu dan itu bahaya. Kita kan harus menghindari. Mempermainkan agama itu harus kita hindari. Agama itu barang mulia, sesuatu yang mulia. Jangan hanya untuk kepentingan politik sesaat kita menggunakan idiom-idiom keagamaan seolah-olah kita berhadapan dengan orang yang dalam tanda kutip tidak beragama kan begitu. Nah, kalau ngelihat tanpa konteks nih Ustaz, kita ngelihat tanpa konteks. Orang tiba-tiba mendengar Amin Rais mengatakan hayal al jihad, terus ini itu pernyataan dia. Ini seolah-olah kan kayak kondisinya siap perang. Ya. Padahal sejauh yang kita tahu maksudnya ya politik itu berisik itu wajar. Demokrasi itu berisik ya biasa. Apalagi mau pemilu ya. Betul. Tiba-tiba ada orang ngomong hayal jihad ini kok kayak lagi kondisi kacau. Padahal kan enggak. Dan gitu. Itu anomali sebetulnya. Anomali yang dampaknya sebetulnya juga nggak terlalu besar-besar amat. Betul. Maka jangan terlalu banyak energi kita untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais. Makanya pas saya kira ketika wali kota Solo itu Gibran bilang ketika Amin ngomong saya acak-acak kota Solo kata dia, ya moga sehat aja gitu. Iya. Jadi nggak penting. Nggak penting, ngapain? Nggak penting. Kita bukan membela orang ini nggak. Cuman ketika ada orang kelihatan panik menggunakan istilah-istilah yang tidak patut, ya kita perlu merespon tapi jangan berlebihan juga. Artinya apa? Nggak bakalan kok apa yang dia pikirkan itu terjadi di Indonesia. Kayak ada yang ngikutin aja gitu. Iya, kayak ada yang ngikutin aja. Tapi memang gini ya Ustadz, bahwa kita tidak boleh saya kira kita tidak boleh menormalisasi orang menggunakan istilah-istilah keagamaan itu secara serampangan. Betul, itu ya. Betul. Dan Ustadz tadi bilang mempermainkan. Karena begini, dalam kacamata agama itu orang sangat buruk. Karena apa? Dia itu memperlakukan agama seperti barang mainan. Padahal untuk kepentingan politik, kekuasaan. Seolah-olah dia itu paling beragama dibanding orang lain. Maka dia merasa lebih berhak menggunakan idiom-idiom agama.
Itu dalam pandangan agama seperti itu. Dalam pandangan konteks politik modern, yaitu jelas menunjukkan cara berpikir yang mundur sekali gitu loh. Ya. Kita ini kan di abad modern kan cara berpikir kita harusnya ya modern begitu loh. Apalagi kalau sudah punya partai, ayolah gitu loh. Prosedurnya ada banyak untuk berjuang gitu ya? Prosedur perjuangan banyak. Ya melalui parlemen, kritik, demonstrasi boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau Ustadz sebagai pemuka agama nih ya, artinya kita punya perjuangan misalnya kayak Amin Rais lah, kita letakkan diri kita di sepatunya Amin Rais. Saya punya cita-cita, saya punya hal yang ingin saya perjuangkan, maka kemudian saya bikin partai, gitu loh. Itu baik-baik saja kan dari berdasar tuntunan agama, kita ngikutin prosedur, atau justru saya kepengen pakai cara yang berbeda nih, ngelanggar hukum juga nggak apa-apa, tapi menurut saya bener, itu gimana Ustadz? Oh nggak boleh. Karena hukum yang berlaku yang disepakati oleh manusia itu juga harus ditaati. Kata Nabi Muhammad itu al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus taat pada setiap perjanjian yang mereka buat. Gitu loh. Termasuk dalam hal ini kita punya undang-undang. Punya undang-undang, gitu ya? Kita punya Pancasila, kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ada undang-undang dengan berbagai turunannya. Itu ya bagian dari kesepakatan lah yang harus ditaati. Artinya ketika kita merasa diri kita sebagai orang Indonesia, apalagi sampai bikin partai ya, artinya dia kan ngaku saya ini warga negara Indonesia mau bikin partai kok, nggak semua orang bisa gitu ya. Itu kita terikat kontrak dengan undang-undang gitu ya. Pancasila. Betul, aturan yang ada lah pokoknya. Toh kalau misalnya kita tidak setuju sama hukum kan ada prosedurnya. Misalnya kita gugat di MK atau apa, itu bisa kan. Udah lengkap pokoknya. Jadi orang yang tidak sepakat dengan aturan yang ada kemudian menganggap bertentangan dengan agama, menurut saya mungkin cara pandang keagamaannya itu perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan sehingga lebih relevan gitu loh dengan kehidupan kekinian gitu loh. Kalau diupdate gitu loh. Jadi janganlah kita itu kemudian menggunakan istilah-istilah yang membuat masyarakat kita itu menjadi mundur. Kita ini harus maju gitu loh, maju. Bahwa demokrasi ada kurangnya gitu loh. Demokrasi itu bukan tujuan, bukan sesuatu yang sempurna, tapi paling tidak kita harus menerimanya sebagai sistem yang sementara ini bisa dianggap sebagai kanal bagi aspirasi masyarakat. Kan itu yang diinginkan kan begitu. Pengelola demokrasi juga tidak pernah sempurna dalam hal ini pemerintah ya. Betul. Tapi kita punya mekanisme untuk mengoreksi. Macam-macam lah mekanismenya ya. Dari medsos sampai MK itu semuanya ada jalannya. Dan kalau pakai bahasa agama pun, kalau demokrasi ini ingin baik, pakailah rendah hati dan ketulusan. Jangan sombong. Karena demokrasi itu mengandaikan orang harus rendah hati. Orang yang bisa berdemokrasi itu hanya orang yang rendah hati. Kalau orang sombong nggak bisa berdemokrasi. Kenapa? Karena begini, demokrasi itu saya punya pendapat dan pendapat saya yakini benar gitu loh. Tapi saya bisa jadi orang lain punya pendapat yang lebih benar dari pendapat saya. Maka saya perlu mendengarkan pendapat orang. Nah, itulah orang rendah hati. Demokrasi itu akan lebih bagus kalau pelakunya adalah orang-orang rendah hati. Tapi kalau orang sombong, pendapat saya paling benar, yang lain nggak ada yang benar, nggak perlu didengarkan. Nggak bisa. Saya dihitung 5, yang lain setengah gitu kan nggak bisa gitu. Relevansinya luar biasa itu antara demokrasi dan kerendahan hati. Gitu. Dan terakhir ya umpamanya, kalaupun ada orang yang ingin, kita harus berjuang untuk Islam, kita harus menyampaikan aspirasi politik Islam umpama. Saya cuma ingin mengingatkan, tiru Nabi Muhammad. Politik Islam itu adalah kejujuran, integritas, transparansi, dan orang harus cerdas dalam memahami apa yang ada dalam kehidupan ini. Gitu. Yang itu nilai-nilai itu bisa diimplementasikan sekarang juga sebetulnya. Bisa dalam konteks demokrasi, dan siapapun orangnya kalau dia memiliki nilai-nilai itu maka berarti dia sudah menjalankan politik Islam. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz, menarik sekali jawaban-jawaban kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya dalam acara Jadi Gini Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.